kendala-kendala apa sih kalau dari awal sampai akhir, faktor-faktor yang menunjang dan faktor-faktor yang mungkin nggak menunjang atau tidak mendukung itu kan? Mungkin dari orang tua lah nggak usah jualan-jualan gitu, mending kuliah. Oke, kembali lagi ke channel kita, channel yang paling keren kata kita sendiri, anjir. Oh, ya. Sebelum mengawali podcast kali ini, alangkah lebih baiknya kita cium pipi kanan satu kali, cium pipi kiri satu kali, cium dua kali, Siap. Enggak. Kita kan tadi cuma berdua nih Mas saya nih. Tapi nih narasumbernya kan belum nyoba. Ya kita coba narasumbernya. Ya kita mulai dengan Mas saya. Kalau cium pipi kanan satu kali, cium pipi kiri satu kali, cium dua kali, cium bibir. Oke lah, ya, kita coba dengan sama ini Mas Nazar, oke ya? Ya Mas saya. Coba Mas Nazar cium pipi kanan satu kali, cium pipi kiri satu kali, cium dua kali, cium bibir. Gila sumpah. Oke gitu. Oke, gokil. Oke, ini baru podcast pertama kita, langsung kita hadirkan narasumber yang paling mungkin dia baik hati, ganteng, tapi sayang kurang tinggi. Kurang tinggi. Dan dia itu ownernya teman nongkrong. Ya. Wah, nih pemuda yang mau berwirausaha. Kalau kita ini podcast kita ini namanya usaha muda. Nah, kita datengin pemuda-pemuda yang mau berwirausaha. Ya gitu kan Mas Ai kan? Siap. Nah, kenalin Mas Ai, siapa nih dia nih? Kalau di narasumber kali ini kita datengin Mas Nazar. Ya. Boleh perkenalan dulu Mas? Oke. Perkenalan, nama saya Ahmad Nazaruddin.
Dan di sini saya sebagai narasumber dari owner Demen Nongkrong. Demen nongkrong. Ya. Oh, tak kira teman nongkrong. Demen Nongkrong. Demen Itu nongkrong. plesetan sebenarnya. Oke. Dari deman, bahasanya demen kayak gitu. Oke. Demen nongkrong. Enggak demen gitu aja. Enggak. Demen aja kan. Enggak demen anjir. Oke deh. Mas Nazar, kita mungkin baru pertama ketemu tapi udah akrab banget kayak gini karena kita satu frekuensi nih. Satu frekuensi, kita sama-sama pemuda, kita mau berwirausaha, kita punya bidang masing-masing. Kita dari kru Puisi Dini Hari, ya pemuda yang umur 17 sampai 20 tahun ini kan ya. Ya saya kan masih kecil lah, 20 tahun. 20 tahun tambah 4 lah. Tapi kan masih baby face ya kan. Sugar daddy. Jadi gini Mas Nazar, kemarin sebelum saya ini kita main podcast ini, kita belajar tuh kalau di APK-nya itu aplikasinya Ome TV. Jadi kita jadi orang gila aja sih. Belajar ngomong kayak gini Mas Nazar, kita kayak orang gila Ome TV sama cewek anjir. Sama cewek skip lagi, ketemu lagi apa anjir, itu lagi ngapain tuh cowok. Tapi kita nikmatin aja sih. Oke. Ke depan kita ini butuh pemuda-pemuda yang mau berwirausaha nih Mas Nazar nih. Apa sih motivasi Mas Nazar ini kok mau jadi wirausaha padahal umur berapa nih umurnya? Berarti umur sudah 20 tahun. 20 tahun. Oh, satu seumuran. Kita seumuran. 20 tahun. Motivasinya apa sih kok mau berwirausaha di usia muda? Kan masih bisa kuliah, sekolah ataupun ya kita masih bisa jajan dari orang tua juga bisa sih. Kalau sampai mau ngambil usaha gitu. Untuk motivasi sebenarnya itu sekedar hobi. Dari zaman SMA. Dari zaman SMA itu kalau malam pas weekend itu ya sering main-main lah. Namanya ya pemuda lah ya. Anak muda terus sekalian weekend kita jalan-jalan lah ke Pemalang. Ya. Terus di situ saya menemu referensi bahwa kok di angkringan Pemalang ramen terus, dan di situ penghasilan per malam aja bisa nyampe 1 juta lebih. 1 juta lebih. Oh my god! Wow! Makanya dari situ saya berpikiran, kalau habis lulus SMA aku pengen ya bikin sekiranya kayak kedai atau angkringan sama gitu. Terus alhamdulillah pas udah wisuda, udah lulus SMA, ada kepikiran beneran juga dari kakak juga pas lagi pulang dari pekerjaan, terus kan bingung di era pandemi kayak gini kan pada pulang. Di situ dia menawarkan kepada saya, gimana kalau bikin kafe cuman yang minimalis. Terus saya langsung ada ide. Setelah itu saya berpikiran gimana kalau ada kafe tapi berjalan gitu loh. Kafe berjalan. Nah, kafe berjalan. Iya. Kalau kita biasanya kan lubang berjalan nih. Jalan berlubang, lubang berjalan nih. Sekarang kafe berjalan. Goblok! Menarik nih. Iya. Terus setelah berunding-rundingan sama kakak dari kafe berjalan tersebut, biasanya kan saya sering aktif di sosmed. Oke. Di sosmed kan banyak jual beli lah. Nah, saya memanfaatkan jual beli tersebut, mencari mobil. Kita kan pakai berjalan pakai mobil. Di online tersebut mobil itu sekiranya ya di bawah tahun 90-an lah. Masih murah-murah banget. Terus di situ saya juga ngambil keklasikannya. Setelah nyari terus scroll ya, siang malam pagi sore
Siang malam pagi sore. Enggak, pagi siang malam. Siang malam pagi sore. Pagi siang sore malam. Apa gimana? Ya itu namanya ya. Setelah itu dari hasil skor tersebut, Iya. saya menemukan 2 mobil. Pertama, Oke, 2 mobil. pertama dalam bentuk Itu mobil klasik semua. Iya, mobil klasik semua, tapi dengan harga yang berbeda. Berbeda. Pertama dari tipe VW. Nah, VW kombi kan biasanya bisa buat food truck. Iya, Nah, truknya. Food truck semi KVKI tersebut, cuman harganya masih lumayan. Lumayan. Ya, masih lumayan. Berapa tuh budget tuh? Ya, di atas 30 itu masih 30. Kalau kita ngomong berapa tuh budget? Berapa outfit lu anjir? Berapa Ini outfit lu? cerita apa, Blan? Cerita pas nemu mobil itu. Berarti saya menemukan mobil Hijat 1000. Ya. Hijat Iya, 1000. Hijat 1000 itu klasik dari banget ya. klasik dari Daihatsu. Saya nemu mobil tersebut di Ulu Jami malah. Malang. Ya, Ulu Jami Malang. Di Ulu Jami itu masih ramai mobil-mobil tua, mobil-mobil klasik. Cuman ya jarang dipakai. Mesti kan dari bodi, dari ban udah pada kropos. Ya yang namanya mobil tua ya kan. Setelah itu saya coba lihat ke lokasi langsung sama kakak. Terus setelah tak lihat-lihat, nah saya menemukan apa ya, sesuatu yang pas dengan mobil tersebut. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Jadi gini, mobil itu keluaran tahun 86. Setelah 86, tapi uniknya lagi gini. Dari surat, dari kelengkapan pajak, ya masih hidup semua loh. Itu. Iya, masih hidup semua. Cuman yang disayangkan dari platnya jauh emang. Plat jauh. Plate berarti Bandung itu. Bandung. Sampai sekarang juga platnya masih hidup, pajak masih hidup. Setelah itu langsung deal budget saya membeli mobil tersebut itu Berapa tuh? ya 10 juta ke bawah lah. 10 juta Masih ke murah bawah. banget itu. Masih murah banget itu buat reparasi sampai bagus begini. Berapa itu budgetnya? Kita beli mungkin 8 sampai 10 juta. Nah, reparasi kita itu dari 8 juta. Kita modal 8 juta nih. Iya. Reparasi sampai bagus kayak gini nah. Itu berapa budgetnya kira-kira? Untuk reparasi ulang terus motif-motif jadi footer kayak punya saya ya. Itu dari beli sama reparasinya mahal reparasinya. Sombong amat. Serius. Soalnya gini, pas saya baru dapat mobil tersebut, dari bodi terus kaki-kaki, Ya, mesin wah semuanya. mesin udah amburadul banget. Ya itu ada harga, ada kualitas lah ya. Bener dong. Mohon dimaklumi. Sama kayak lubang berjalan. Lubang berjalan aja kan kalau ada harga, ada kualitas. Ya. Kayak lubang berjalan juga gitu. Sama. Gokil sih. Oh ya. Kita ngobrol-ngobrol sampai santai tapi ya kita kenalin nih. Kita sebagai orang Kabupaten Tegal yang terkenal sama apa? Mochi. Ya. Ya. Jangan sampai lupa sama ini mochi. Kita jangan sampai lupa sama mochi. Kita mochi dulu lah ya, oke? Oke. Ya. Modernisasi itu perlu, tapi jangan lupa sama kultur dan budaya. Oke, siap. Wah, enak banget nih. Wah. Teh tarik. Oke. Mochi. Tarik sendiri. Ngeng, oke dah. Cukup lah kayaknya. Iya. Ini kalau kita boleh minta maaf yang setulus-tulusnya nih Mas Nasir nih. Iya. Maaf banget ini kipasnya kita matiin, kalau nggak matiin suaranya kan sampai sampai mikrofon nih dua kan mikrofon begini tapi kipasnya lah ya lah. Ini ibaratnya sauna ini. Sehari di sini bisa turun gitu loh. Berat badan bisa turun. Berat badan tidur kan. Gak usah olahraga. Kita Salah coba panggil narasumber ya.
Ya buat rekomen ibu-ibu daripada senam habis senam terus makan lagi. Mendingan di sini seharian aja. Podcast saya podcast kita Podcast. Tapi saya di sini setiap hari ini nggak pernah turun badan ini, terus kayak gini. Jadi kita nikmat dulu nih mochinya ya. Enak banget nih, mochi hasilnya Tegal banget nih. Enak banget. Apalagi kalau di pagi-pagi hari kan ya, wah enak nih pagi hari habis sholat subuh kita mochi, wah enak banget. Bayangan aja sih tapi gak pernah sholat aja. Itu baru bayangin aja ya. Baru bayangin. Bayangin aja udah indah apalagi ngelakuin kan ya. Iya. Terus gini nih Mas Nazar. Apa ya? Mungkin dari tadi yang kita bahas sih kendala-kendala apa sih kalau dari awal sampai akhir, faktor-faktor yang menunjang dan faktor-faktor yang mungkin nggak menunjang atau tidak mendukung gitu kan. Mungkin dari orang tua lah nggak usah jualan-jualan gitu, mending kuliah. Ataupun dari masnya udah kamu jualan aja, nanti orang tuanya bapaknya atau emaknya udah nggak usah dalang-dalang, udah masuk kuliah aja dulu gitu. Itu ada nggak dari orang tua, kemudian dari orang tua buat kuliah dulu apa gimana, ada nggak? Untuk problem-problem kayak gitu di sini saya alhamdulillah untungnya saya terpandu sama kakak. Oke. Nah, pas kakak juga lagi pulang ke rumah dan saya belum memikirkan masalah kuliah, dan untuk pendidikan itu emang harus diwajibkan. Cuman untuk tingkat kependidikan yang lebih tinggi lagi mungkin nantilah. Nunggu apa ya? Nunggu berjalannya lebih terkondisikan lah dari kafe berjalan ini. Deman nongkrong Kan Menongkrong, demen. kan otomatis kalau saya kuliah harus ada yang stay di kafe ya kan. Oke lah, tetap itu mah. Sekarang prioritas tetap kafe. Iya. Oke kan? Prioritas dulu lah. Prioritas kafe, setelah kafe nanti siapa? Setelah harta tahta wanita. Itu kayaknya masih lama sih. Masih lama. Apalagi Mas Aye kayaknya yang kita omongin enak apa ini? Mas Aye. Tapi kalau saya lihat dari kesimpulan dari Mas Nazar sih kan angkatan corona kan banyak ya. Apa ya? Angkatan corona. Iya, angkatan corona kan. Ini Mas Aye angkatan corona aja sendiri. Calon Banyak nih yang kayak gini, udah nggak sekolah itu uang mau minta orang tua terus kan nggak enak ya. Terus kita pikir mau apa ya, mau kerja apa ya, tapi kan nggak ada itu yang namanya pekerjaan jarang. PT aja udah ngeluarin karyawan. Iya. Jadi sebenarnya gini, untuk dari pesan saya buat pemuda-pemuda ya dari kalangan pelajar yang masih sekolah, terus kan mumpung masih belajar di rumah, itu kita memanfaatkan waktu seminimal mungkin. Nah, di sela-sela belajar di rumah kayak gini, kita memandang situasi di sekitar dulu. Sekiranya kalau bisa berpikiran jadi usaha, apa yang di sekitar kita usaha membutuhkan apa gitu loh ya. Ketika kita belum punya sedikit uang, kita bisa kan ada teman, kan ada teman bisa ayo iuran atau apa. Kita membangun usaha tersebut bareng-bareng. Paling penting niatnya. Ya, yang paling penting niat. Iya. Niat aja dulu. Paling penting kan niat. Ya tadi kan wah enak banget kalau habis sholat subuh Niat dulu yang paling penting kan. tapi nggak pernah dilakuin sama aja kan. Ya gitu, terus gimana saja? Terus ketika ada temen yang satu frekuensi lah sama kita, ditempel terus teman tersebut, jadilah kita usaha kecilan dulu nggak apa-apa. Kayak saya, insya Allah planning saya dari kafe berjalan tersebut
harus memiliki cabang. Tetap memiliki cabang. Terus karena untuk pemasukan per hari iya di kafe saya sendiri alhamdulillah ya lumayan sih. Sombong amat. Ya lah berapa kita bongkar aja sih kayaknya ya berapa nih masukan berapa sehari berhari berapa ya siapa tahu 10 bulan bisa beli hijat lagi ya. Ya kita doain juga sih 1 bulan bisa beli 2 hijat. Amin. Nambah lagi karyawan anak muda sukses. Wah ini contoh banget inspirasi buat anak-anak muda lah. Jadi tata wanitanya gampang ya. Tata wanitanya gampang. Orang lobang berjalan ya tergantung harganya. Goblok. Apa ya? Mungkin kayak gini aja. Terakhir kita lebih ke closing statement aja Mas Nasir nih. Buat teman-teman, buat pemuda-pemuda yang masih mungkin dikatakan dia pengen punya usaha. Iya. Tapi cuma punya konsep dan gak pernah dia lakuin. Gak mau usaha, gak mau ikhtiar. Itu kan pertama kendala dari pemuda-pemuda. Dia bilang atau berpikir nggak punya modal pertama. Nggak punya modal, siapa yang mau mendukung, siapa yang mensupport. Lah padahal kalau kita lihat dari teman-teman sekitar kita, sebenarnya teman sekitar kita itu pasti mensupport apa yang kita lakukan. Keluarga pasti, ya apalagi orang tua. Ridhonya orang tua gitu dan Tuhan kan ya. Yang paling penting itu kembali ke niat pasti. Nah, tadi terakhir closing statement lah buat teman-teman pemuda nih, biar mereka mau berwirausaha karena pemuda harus mandiri. Ya gitu lah. Gimana? Ya buat teman-teman yang sekiranya ada pemikiran untuk jadi pengusaha gitu loh. Jadi jangan sampai ide-ide kita yang kita mau itu pupus di tengah jalan gitu loh. Gak apa-apa ketika orang tua gak merestui lah. Jadi kompromi saja sama saya. Insya Allah saya siap membantu dan saya membuka pintu lebar-lebar selebar mungkin untuk menerima teman-teman semua jadi karyawan saya. Pow. Kayak gitu aja. Oke deh. Kita akhirin podcast hari ini. Podcast hari ini apa malam nih? Podcast malam ini lah. Podcast malam ini sedikit tapi tersampaikan. Itu paling penting. Sedikit tersampaikan ya kan. Kita satu kali lagi nih enak apa? Mochi lagi. Oke. Kalau nggak mochi nggak enak. Belum habisan selesai lah. Iya, belum habis nih. Kita habisin dulu biar enak. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngeteasu. Ya. Udah mochi. Terakhir kita belajar tadi kan. Ini kita belum bareng-bareng yang tadi kan. Iya. Opening kita. Biasa. Kita opening lagi kan, belajar opening lagi. Gila nih. Jadi gila. Serius jadi gila di sini. Jadi kan tadi opening kita ya yang mulai itu cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi kalau closing itu langsung dari narasumber kita ya. Closing itu dari narasumber. Oke. Wajib kan berarti. Tadi gimana? Yang awal yang gimana? Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium 2 kali, cium bibir. Oke. Aduh, belum hafal serius. Jadi bareng-bareng aja bareng-bareng. Terus belum hafal. Kamu cium pipi kanan 1 kali, cium pipi kiri 1 kali, cium 2 kali, cium bibir. Why are you running? Nah, pasti ini viral. Orang kemarin kita baru masukin uploading 1 lagu gitu kan ya. 1 lagu nih yang ya nyanyi itu kan Mas Ayu nih. Itu persen sendiri ya. Cover lagu Seventeen, Sumpahku Mencintaimu baru 1 lagu. Baru 1 lagu tapi udah viewers naik, jam tayang banyak. Sombong amat.
Lebih dari harapan ya. Lebih dari harapan. Kita harapin sih cuma paling ini viewers paling 50 doang sih paling. Jam tayang paling kalau 1 jam juga alhamdulillah sih gitu kan. Apalagi subscribe paling 10 apa 5 satu hari juga lumayan. Ternyata satu minggu itu kita dapat 190 subscribe. 190 subscribe dan juga hampir 1000 viewers ya. Ya, dan lumayan lah jam tayang lah. Kalau dihitung-hitung dari 1000 viewers ya lumayan lah buat pemula kalau kita. Nah, kita upload lagi video kedua nih Mas Nazar. Malah kena hak cipta. Langsung hapus aja. Langsung hapus. Lah kita mikir gini, lah udahlah kalau mungkin dari cover lagu nggak membuahkan rezeki untuk kita ya udah kita balik banting setir ke podcast lainnya. Ke podcast aja, ke podcast sudah gini. Podcast mungkin dari satu hari 3 narasumber kalau bisa sih. Tapi kan narasumber kan juga susah juga kita cari karena kesibukan dari narasumber. Apalagi ya kita tahu sendiri lah Mas Nazar, kita ngontek Mas Nazar udah 1 minggu kemarin. Baru hari ini jadi. Serius ini bener loh. Baru hari ini jadi. Ya Allah, Mas. Jadi dari 1 minggu kemarin dari Mas Ahmad itu ngabarin saya. Terus di sisi lain saya kan sibuk terus ya. Mikirin ya prioritas utama di kafe lah. Iyalah, prioritas utama. Nomor berapa Mas? Ya nomor kesekian lah. Baca. Ya, kalau udah ada 27 kalau orang Jawa 27. Jadi untuk malam ini saya bersempat ini. Saya harus bersempat. Untuk tadi yang saya bicarakan dari nanti insya Allah jikalau kayaknya rame terus saya membuka cabang, itu saya menginginkan di setiap kota itu ada yang namanya cafe street food demen nongkrong. Oke. Itu harus. Amin. Cafe itu harus. Amin. Demen nongkrong. Mas Ayu bisa minta tolong nggak? Bisa ambilin kaos di depan tuh. Oke. Iya, nanti buat Mercedes ke Oh, Mas iya. Nazar nih. Oke. Kita ngundang dari jauh-jauh, udah lama banget baru kesampaian Mas Nazar bisa hadir ke sini. Kasihlah ini Mercedes buat Mas Nazar ya kan. Mau dibawain oleh-oleh nih. Tapi yang kita tunggu sebenarnya apa ini Mas? Es kopinya ini. Jadi nanti barangkali bisa part 2-nya ya. Oke. Monggo main ke kafe. Enggak apa-apa. Oke, main ke kafe. Gratisin. Kita gratis. Oh my god. Wow. Gratisin. Oke, mantap nih Mas Nazar. Oh ya, di mana tempatnya? Tempat demen nongkrong tempatnya di mana? Untuk tempat ini di depan SMK 1 Pemalang. SMK Tadi 1 depan Pemalang. Pati Sambun lah. Pati Sambun. Deket Mohtar. Iya, di depan stadion. Itu kalau siangnya. Oh, stadion? Iya. Buat siang Kalau stadion. Bukan, kalau siang di depan SMK 1 Pemalang. Oke. Kalau malam kita beroperasi di depan Mohtar, Stadion Mohtar. Stadion Iya. Mohtar. Mampir tuh. Mampir, tetap ya tahu lah di situ ada apa. Ngapain gitu. mampir gini? Halo. Kita habis ngobrolin lobang berjalan sekarang. Ternyata tempatnya di situ anjir. Terus kan pasnya lagi apa? Kita tutup malam-malam. Terus kan para itulah. Iya. Pada pulang, pas banget loh gitu. Nah, teman-teman kita lah. Iyalah. Bangsat kau. Mau keceplosin ini saya. Sobat gitu kan. Berapa outfit lu anjir? Tapi ngomong nih ada kenang-kenangan lah Iya, buat Mas Nazar iya. dari puisi dini hari ya. Iya. Oke. Bisa jalan nih. Wah. Wah, Nih. jadi buka. Mal nih. Siap.
Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Puisi Dini Hari. Puisi Dini Hari. Jangan lupa juga mampir ke Demen Nongkrong di Mokhtar sama di depan SMK Negeri 1 Pemalang. Oke. Nantikan juga kita podcast selanjutnya karena podcast selanjutnya pasti lebih menarik. Kita datengin dari siapa ya? Pokoknya bikin lagi. Biar apa bikin lagi ribut lagi sama Dayana. Oh iya biar gitu ya. Bikin lagi sama Dayana. Iya, pasti kan kaget kan yang keluar bukan Mas Chandra. Kaget kan yang keluar bukan Mas Chandra. Karena kita orang Tegal, ya orang Tegal pasti tahu lah siapa itu Mas Chandra ya. Ya pasti tahu lah. Ya jangan bahas bikin laki lah, beda kasta. Kalau beda kasta segini kita segini ya. Tapi dengan doa dan usaha mungkin bisa segini. Kita gini nih, kita gini. Lah ya gini bikin lagi. Tapi ya tadi kalau kita udah usaha, kita doa, pasti kita bisa ngelebihin bikin lagi. Kalau bisa ngelebihin siapa? Rans Entertain. Oke, amin. Nah kalau sulpot gampang banget ya. Pertama, iji 2 iluder. Udah, pembukaan gitu. Kita capek nyarinya. Cium pipi kanan 1 kali, cium pipi kiri 1 kali, cium 2 kali, cium bibir. Kita nyari itu aja lama banget. Dirakat ya. Kita ziarah dulu. Kita doa dulu, tahajud dulu nih. Ya, udah sulep podcast cuma iji 2 tilu der gitu dulu udah ya. Tapi apa trending Ibu jancok. Ya udah deh, kita trending ya. Amin. Kita harus itu trending. Oke, terima kasih Mas Nazar. Oke. Udah mampir ke studio Puisi Dini Hari. Mungkin masih ya jelek, pakai sederhana banget. Oke. Terakhir yang tadi kita obrolin, terakhir harus Mas Nazar nih. Closingnya Mas Nazar. Amin. Cium gimana Mas? Cium pipi kanan 1 kali, cium pipi kiri 1 kali, cium 2 kali, cium bibir. Oke, Mas. 1, 2, 3. Cium pipi kanan, cium pipi kanan 1 kali. Sorry. Kayaknya nggak bisa nih. Bisa. Harus bisa. Ini tuntutan buat narasumber tuntutan. Harus bisa opening kita. Kalau nggak bisa, Mercedes kita ambil lagi. Wait a minute. Who are you? Berat banget. Cium pipi 1 kan. Sorry. Cium pipi kanan 1 kali. Beneran nggak bisa nih. Beneran serius. Bisa. Oke, bisa. Oke deh. Kayaknya butuh latihan yang lebih kayaknya. Oke. Coba. Kita gimana caranya? Kalau bareng-bareng aja. Oke deh. Bareng-bareng ya. Biasa. Kalau pertama itu buat opening pasti harus Mas Aye. Pasti harus Mas Aye. Karena apa? Dia yang cocok banget kalau ngomong itu. Dia cocok banget. Belum pernah gua. Enggak tahu nih pengalamannya gimana. Beneran. Baca. Dia cocok banget nih. Hafal banget tentang emuah gitu. Pasti banget emuahnya itu. Sampai kan masih. Semoga enggak jadi fitnah besar nih ya. Oke, Mas ya closing aja. Ya, closing nih. Kita mulai ada cium pipi kanan 1 kali. Cium pipi kiri 1 kali. Cium 2 kali. Cium bibir. Oke.